Mulai sadar dari dunia nakal aja ya, sebetulnya kenakalan remaja ya. Itu dari mulai kita menikah Pak ya. Punya tanggung jawab yang harus kita nafkahi, otomatis kita harus mencari uang untuk buat keluarga kita gitu. Nah disitulah memang titik yang paling sulit karena ternyata mencari uang itu nggak mudah gitu Pak. Hanya kita ke Jakarta, hanya bawa uang modal 300.000 aja. Kita berangkat ke Jakarta sendirian, akhirnya kita mencari pekerjaan di Jakarta. Selama 3 bulan dapatlah di situ. Kehidupan di Jakarta memang saya kira untuk saya sendiri udah nggak sehat ya. Ada satu dari faktor kemacetan, kedua faktor memang pekerjaan yang pressure-nya sangat tinggi. Waktu itu memang siapapun yang punya pendapatan tinggi pasti pressure-nya otomatis pasti tinggi. Dari situlah karena juga keluarga saya, kita diskusi memutuskan untuk kita pensiun dini aja, kita pulang ke kampung sambil membesarkan anak gitu. Pasti kalau di Jakarta saya yakin ketemu dengan anak sangat sedikit ya. Kalau kita bisa di kampung dan bisa usaha yang berdekatan dengan rumah, ngapain harus ke Jakarta? Toh uang kan bisa dicari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widodo Ari Kurniawan, tinggal di Cilacap. Usahanya sekarang penetasan telur ayam asli Cilacap. Untuk saat ini kita fokus di mesin penetas telur yang awalnya kita usaha pembibitan ayam KUB di awal-awal 2017. Setelah pembibitan ayam KUB, lalu kita bergeser ke bisnis untuk mesin penetas telurnya yang pada dasarnya basic kita di inkubator, Pak. Saya sendiri sekolah dulu di teknik ya, awalnya memang di dasarnya teknik, kuliah di Jogja, menempuh D3 teknik elektro, namun karena pergaulan kita yang memang sangat-sangat luas ya, artinya banyak bertemu dengan rekan-rekan kita yang agak-agak nakal ya, jadi di pendidikan sendiri sempat lulus juga, cuma memang hanya asal lulus lah gitu. Dunia nakal saya itu sampai tiap malam kita keluar, sempat minum-minuman juga, jadi dunia malam udah terhambah semualah di Jogja. Uang hiburannya kebetulan dari rekan-rekan kita ini memang orang-orang yang mampu ya, terkecuali saya sendiri memang yang orang tuanya ya pas-pasan dari pegawai negeri, karena kawan-kawan kita memang orang-orang mampu bahkan punya mobil 2-3. Nah saya ikut bersama dengan mereka, akhirnya ikut dibayarin lah. Terjun di dunia nakal itu mengalir aja ya Pak, karena waktu itu kan masih usia-usia remaja, masih mencari-cari keinginan-keinginan yang memang belum kita tahu ya, artinya cuma ikut-ikutan. Terus walaupun senakal-nakal saya sekolah di waktu kuliah itu, saya punya target bahwa saya harus lulus dari perguruan tinggi tersebut gitu, karena memang basic di keluarga kami itu punya pendidikan semua gitu. Orang tua tahu, cuma tidak tahu sampai mendetail ya. Pasti dikasih nasihat. Mulai sadar dari dunia nakal aja ya, sebetulnya kenakalan remaja ya. Itu dari mulai kita menikah Pak ya. Jadi kita menikah itu usia kurang lebih 25 ya. Nah dari situlah karena kita sudah menikah, punya tanggung jawab yang harus kita nafkahi, otomatis kita harus mencari uang untuk buat keluarga kita gitu. Nah disitulah memang titik yang paling sulit karena ternyata mencari uang itu nggak mudah gitu Pak. Hanya kita ke Jakarta, hanya bawa uang modal 300.000 aja. Kita berangkat ke Jakarta sendirian, akhirnya kita mencari pekerjaan di Jakarta. Selama 3 bulan dapatlah di situ. Dari nilai 300.000 itu kita buat ongkos naik
bis dari Cilacap itu kurang lebih dulu 70.000 lah. Dari 70.000 itu sisanya buat makan 1 minggu. Dari situlah di Jakarta kita ketemu rekan-rekan di Jogja juga, ketemu rekan-rekan kita yang ada di Cilacap juga di lingkungan. 2007 saya sempat ikut-ikut tukang bangunan juga di Bedeng itu selama 3 bulan. Ikut di komunitas kuli itulah, artinya ikut numpang di situ. Cuman kita memang udah dapat pekerjaan Pak. Jadi training lah 3 bulan, belum jadi karyawan, akhirnya jadi karyawan selama 3 bulan itu, baru kita mulai fokus di pekerjaan kita Pak. Waktu itu di perusahaan New Modul Internasional sebagai engineer Pak. Untuk engineer itu tugasnya pada saat itu ada proyek dari salah satu instansi pemerintahan dari kantor kita dulu untuk membuat laboratorium PSL3. Kita tugas di situ memang 3 tahun. Setelah 2010 baru kita berpindah ke instansi pemerintah juga di RSCM waktu itu. Ya sebagai vendor di laboratorium stem cell. Jadi kita sebagai engineer untuk merawat mesin-mesin dari perusahaan kita gitu waktu itu. Nah kebetulan prinsipal kita dari perusahaan itu berkantor di Singapura ya. Artinya kita memang harus belajar mengikuti untuk unit alat-alat yang tersedia di sana. Untuk gaji itu UMR Jakarta ya Pak ya. Cuma dari perusahaan sendiri artinya membebaskan kita untuk berkegiatan lain, usaha lain selama tidak mengganggu proyek-proyek di perusahaan tersebut, perusahaan kita gitu. Kita dapatnya memang dari proyek-proyek itu Pak. Dari proyek selesai, baru kita dapat benefit dari situ. Tertinggi dapat benefit itu bisa sampai 300 juta Pak. Itu jadi kita kerjakan sendiri Pak ya. Artinya dari proyek perusahaan kami, perusahaan kita, itu subkon-subkonnya dengan perusahaan kita sendiri Pak. Jadi kita punya perusahaan sendiri juga. Kita dapat beberapa pekerjaan-pekerjaan gitu. Ya bervariatif. Kadang dapat kontrak 500 juta, 900 juta gitu. Kalau itu komisinya nggak ada Pak dari kantor. Memang komisinya nggak ada. Cuma kita dapat paket pekerjaannya aja gitu. Artinya dari proyek kantor kita 20 miliar, kita ada support untuk spare part atau support pengadaan apa, nanti kita masuk dengan kontrak sendiri dengan instansi tersebut, kita punya project supportingnya lah Pak gitu. Pengalamannya itu sangat pressure ya, karena kita bekerja juga nggak cuma sama orang Indonesia ya, banyak kan juga dari prinsipal kita dari Jerman, dari Singapura, itu belum kita kerjakan perusahaan sendiri, perusahaan kita sendiri, kita di kantor sebagai engineer dan saya juga membawahi karyawan juga sendiri, karyawan kita juga bisa sampai paling banyak itu 50 orang dari kampung semua Pak. Waktu itu kita training ya, kita ada training beberapa di Penang, di Malaysia, ada juga di Singapura, beberapa kali juga menangani proyek dari Kementerian Perhubungan, sempat Singapura, Jakarta berangkat pagi, pulang malam gitu. Saking padatnya kegiatan belum di Indonesia yang harus keluar kota untuk install unit tersebut. Karena untuk unit-unit alat kita memang spesifik, jadi belum banyak yang mengerjakan gitu Pak. Waktu itu memang nggak nyangka Pak ya, cuma memang karena kita kesibukan dengan pekerjaan kita yang memang harus diselesaikan target-targetnya, jadi malah justru nggak ada waktu untuk istirahat sedikit sekali gitu Pak. Kehidupan di Jakarta memang saya kira untuk saya sendiri udah nggak sehat ya. Ada satu dari faktor kemacetan, kedua faktor memang pekerjaan yang pressure-nya sangat tinggi. Waktu itu memang siapapun yang punya pendapatan tinggi pasti pressure-nya otomatis pasti tinggi. Dari situlah karena juga keluarga saya, kita diskusi memutuskan untuk pindah ke Cilacap, ke kampung waktu itu. Ya akhirnya kita putuskan memang udahlah kita selesai, kita pensiun dini aja, kita pulang ke kampung sambil membesarkan anak gitu. Pasti kalau di Jakarta saya yakin ketemu dengan anak sangat sedikit ya. Kalau kita bisa di kampung dan bisa usaha yang berdekatan dengan rumah, ngapain harus ke Jakarta?
toh uang kan bisa dicari. Di Jakarta dari awal kita bangun jam 5 pagi, kita jam 6 sudah berangkat. Waktu itu ya memang seringnya anak juga belum bangun. Pulang sampai jam 10, anak juga udah tidur. Satu, saya punya perusahaan yang harus saya jalankan. Kedua, saya juga masih ikut bekerja di perusahaan saya sebagai engineer. Jadi tuntutan itu memang harus saya jalankan, karena dari pulang jam 10 malam, dari jam 10 sampai jam 2 pagi saya harus mengerjakan report-report pekerjaan-pekerjaan kita sendiri gitu Pak. Jadi nggak bisa mengikuti perkembangan anak gitu, walaupun kita artinya dapat income banyak tapi nggak bisa ngikutin perkembangan anak juga, kita nggak bisa waktu itu. Memang prioritas saya sebetulnya anak-anak Pak ya, konsen sekali dengan pendidikan anak-anak, memang ingin mengikuti perkembangan anak. Sudah terlalu jenuh dengan pressure itu Pak, merasa nggak tenang, juga nggak ada waktu luang untuk kita bersosialisasi dengan tetangga, sama saudara, atau ngobrol, ngopi, sharing, nggak ada. Artinya fokus di pekerjaan kita terus gitu, selalu dikejar-kejar dengan target-target kita terus gitu Pak. Setelah pulang kampung sangat-sangat tenang Pak, nggak pernah ada pressure, saya cuma fokus hanya anak aja sambil berjalan untuk usaha lain. Tenang menurut saya itu bisa punya waktu luang untuk beribadah, bisa punya waktu luang dengan keluarga, bersosialisasi dengan tetangga. Kalau kita sukses, kita banyak uang, tapi waktu kita nggak ada keluarga, buat apa Pak? Waktu itu ada terlintas sedikit kejadian gitu. Anak saya yang pertama sempat sekolah TK Pak ya, TK di Jakarta. Waktu itu dimarahin sama gurunya. Saya sangat kasihan ya ngelihat anak saya gitu. Memang nggak tega gitu ngelihat anak. Nah disitulah momen Indonesia, ya udahlah pulang aja. Artinya memang sudah nggak sehat lah. Dari Jakarta, waktu itu memang aset-aset yang di Jakarta udah kita habiskan, kita jual, kita bawa ke kampung semua untuk mencari usaha baru lagi. Alhamdulillah untuk hasilnya cukup lumayan banyak Pak. Artinya kita juga ada punya kontrakan 3 titik ya, satu ada di Bekasi, terus di Jakarta Timur, terus di Intara Pak waktu itu. Untuk nominalnya sendiri untuk rumah ya, sama kontrakan sekitar 1,5 M lah. Dari Jakarta kita pulang kampung, pertama kita buat perusahaan peternakan Pak ya, meneruskan perusahaan dari ayah saya Tunas Mekar Pak ya. Jadi kita bergerak di bidang peternakan, dulu orang tua saya bergerak di bidang pertanian untuk perusahaan Tunas Mekar itu sendiri gitu. Bukan diwariskan ya, artinya kita mengembangkan perusahaan yang udah ada aja. Dulu kita di Jakarta ada perusahaan sendiri, nah di kampung ada perusahaan orang tua saya kembangkan yang dari awalnya di pertanian, saya perluas di peternakan. Jadi di peternakan itu kita mulai dari awal, kita bikin kandang, bikin penetasan, bikin komunitas yang berbadan hukum gitu, kita kumpulkan di Cilacap, kita bikin mitra-mitra juga. Di awal-awal kita buka peternakan, populasinya itu 1.300.000 indukan. Kita fokus di pengembangan ayam KUP ya. Ayam KUP ini produk dari Kementerian Pertanian, khususnya di Balitnak ya waktu itu. Nah kita ambil bibit dari mereka, nah dikembangkan. Nah ini di awal-awal untuk masuk di peternakan itu juga target saya itu memang hanya untuk mengembangkan ayam-ayam KUP supaya tersebar di masyarakat. Saya pernah berkomunikasi juga dengan Kepala Balitnak. Produk ini coba udah di launching sama Balitnak. Nah waktu itu memang belum merata ya di seluruh Indonesia. Nah akhirnya saya putuskan untuk ambil produknya Kementerian Pertanian Balitnak untuk saya kembangkan, untuk saya sebar ke masyarakat gitu. Kita mulai 2017 bikin proyek untuk pembibitan. Dari 2018 kita mulai untuk buat mesin penetasan sendiri, tapi untuk kita sendiri. Karena memang basicnya saya di teknisi inkubator, akhirnya sebetulnya mudah aja kita untuk bikin. Cuma coba kita lihat sistem kerja di penetasan seperti apa gitu Pak. Role modelnya ya memang dari basic inkubator itu ya Pak, yang saya kerjakan waktu itu dari inkubator Thermo Jerman Pak.
Spesifiknya itu termo inkubator untuk bayi tabung, Pak. Untuk desain banyakan memang dari peternak-peternak ya. Artinya untuk kita matangkan desainnya itu bersama dari peternak muda, Mas Yoga. Dan kita konsep bersama, kita desain bersama untuk tampilannya, Pak. Tampilannya itu yang sesuai dengan permintaan peternak sendiri seperti apa. Nah, kita munculkan di situ. Di awal-awal kita inden ya per 3 bulan ya, karena memang cukup padat. Alhamdulillah pesanan kita 1 bulan kurang lebih 10 unit kita batasi, Pak, karena dengan kualitas pengujian kita juga. Untuk inkubator sendiri sebetulnya fokusnya di tata udara, Pak ya. Artinya tata udaranya dari kecepatan udara, temperatur, dari kelembaban. Nah, itu yang harus dijaga kestabilan gitu, Pak. Dari 2018 hingga sekarang sudah mampu produksi berapa, Pak? Kita kurang lebih di 200 unit, Pak. Kalau untuk yang kita patenkan itu nama produknya. Ini kebetulan ini produknya kita patenkan produk peternak muda grup gitu, Pak. Itu yang kita patenkan dan sekarang ini juga kita sedang mengikuti kualifikasi untuk SNI, Pak ya, supaya unit inkubator kita berstandar SNI ke depannya gitu. Pengujian hasilnya itu di peternak kita targetkan keberhasilan untuk mesin penetas kita minimal 85%, Pak. Bahkan banyakkan di rekan-rekan kita sampai 95%, 90% gitu. Kalau untuk dari inkubator kita sudah ada dapat sertifikat waktu itu IQ, OQ, PQ untuk kualifikasi inkubator untuk wilayah Indonesia dan Asia Tenggara, Pak. Yang mengeluarkan itu dari Termo Jerman, Pak. Kurang lebih ada 4 atau 7 orang, Pak. Dari Filipina, dari Malaysia gitu. Termasuk Indonesia dari saya. Kita aja, Pak, di Indonesia. Iya, ada rekan kita yang ikut juga nggak selesai waktu itu. Standarnya satu menguasai tekniknya, kedua menguasai perbaikan-perbaikannya, Pak. Dari troubleshooting juga kita harus kuasai gitu. Benefitnya itu sebetulnya itu untuk kepentingan proyek-proyek biasanya ya, untuk proyek-proyek pemerintah. Nah, memang harus ada sertifikat untuk masuk proyek tersebut untuk melakukan tender-tender sendiri. Nah, untuk benefit di saya ya artinya kemampuan itu masih bisa saya aplikasikan untuk usaha lain gitu, Pak. Untuk pelanggan kita, pelaku usaha di UMKM, peternak kecil, menengah ke bawah rata-rata ya. Dari awal-awal dulu juga pernah kita keluarkan produk ini pertama, kita subsidi, Pak. Katakanlah kita punya orderan untuk kapasitas yang besar, yang kecil kita memang harganya kita turunkan untuk disubsidi oleh kapasitas-kapasitas yang besar gitu, Pak. Jadi kita punya target untuk membantu para peternak yang skalanya rumahan, Pak. Jadi di kapasitas 500 ke bawah itu kan rumahan ya. Targetnya memang dari harganya itu, dari spesifikasinya itu, HPP-nya memang udah saya preskan gitu, sampai kita subsidi. Terakhir kita sampai inden 4 bulan, Pak. Jadi cukup banyak permintaannya ya. Konsep subsidi itu memang pada dasarnya dari keluhan-keluhan peternak sendiri, Pak, rekan-rekan kita. Dia kepengen punya mesin tetas yang canggih gitu, cuma memang kendalanya keuangan gitu. Satu lagi kendala keuangan, makanya itu kalau kita ada orderan besar, yang kecil kita subsidi gitu, Pak. Kapasitas untuk rumah itu 500 ke bawah, Pak, rata-rata. Karena dari kapasitas 500 ke bawah itu mereka peternak itu biasanya mempunyai 10 atau 15 ekor indukan, Pak. Skala besar bisa sampai 10.000, 20.000 gitu, Pak. Jadi kita untuk unit mesin penetas ada 2 tipe ya. Satu tipe portable, kedua tipe yang knockdown. Jadi yang untuk knockdown biasanya diperuntukkan untuk peternak-peternak besar dengan kapasitas besar, Pak. Yang portable itu biasanya memang untuk peternak-peternak rumahan yang memang bisa kita kirim langsung dari workshop ke para peternak itu. Kebetulan customer kita memang banyak di luar Pulau Jawa ya. Kendalanya kita ada di pengiriman karena memang biaya pengirimannya cukup tinggi ya. Disitulah kita ada ide ya, coba kita subsidi lah yang kecil gitu. Untuk pengiriman kita siasati salah satunya kalau memang memungkinkan direct, kita carikan truk-truk yang dari Jawa yang arah pulang ke luar Pulau Jawa, satu itu. Dan kedua kita juga ada agreement dengan salah satu jasa ekspedisi. Terjauh kita ada di Papua sampai di Aceh, Pak. Karena kita memang hampir 95% jualannya by online di medsos. Nah, kita memang sangat concern dengan trust ya, kepercayaan untuk para peternak ini, Pak.
Untuk SOP-nya sendiri kita ada standar SOP-nya ya untuk pengoperasian unit kita. Artinya dari mulai telur di kandang sampai menetas itu ada standar SOP-nya. Kalau SOP itu nggak diterapkan biasanya presentase keberhasilannya agak turun. Makanya saling berkaitan dari SOP-nya di kandang mereka dengan unit yang kita siapkan. Di masa-masa penyimpanan itu maksimal 1 minggu Pak. 1 minggu ditaruh di tempat yang sejuk. Setelah itu masuk ke unit mesin ini ada namanya setter dan hatcher Pak. Dari setter itu untuk masa usia 0 sampai 18 hari. Hatchernya sendiri di usia 18 sampai 21 hari atau sampai menetas gitu. Dari paket penjualan kita udah termasuk training, termasuk untuk SOP-nya itu sendiri Pak. Udah paket include gitu Pak. Untuk harga unit mesinnya ini variatif ya, sesuai dengan kapasitas Pak. Jadi kapasitas 1000 ya kurang lebih di sekitaran 13-15 gitu Pak. Sesuai permintaan spesifikasinya sebetulnya Pak. Jadi spesifikasi ini sangat mendukung dari nilai harganya Pak. Prinsip saya sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat bagi manusia lain gitu. Dari tujuan itulah saya buat mesin penetas yang kapasitas kecil kita subsidi, terus bisa mensejahterakan rekan-rekan kita yang bekerja gitu Pak. Suka dukanya banyak sukanya, karena kita lebih banyak santai, kita banyak bisa silaturahmi sama sesama peternak, bisa komunikasi, adem lah Pak, nggak terlalu ada pressure. Untuk mengelola bisnis di penetasan ini sebetulnya fokusnya hanya kepercayaan aja ya, trust terhadap para peternak di komunitas kita Pak. Artinya kita konsisten untuk memberikan layanan after sales-nya itu. Dua, kita juga harus amanah gitu ya. Karena memang kita jualan online, mereka itu membayar kita DP 50% dulu tanpa dapat apa-apa gitu. Nah itu sangat-sangat sensitif itu ya. Di luar sana banyak kasus gitu. Nah itu memang sangat kita komitmen di kepercayaan untuk itu Pak. Kuncinya itu aja, kalau kita amanah pasti banyak orang mendekati kita. Tapi kalau memang kitanya neko-neko macam-macam nggak amanah ya pada kabur pasti itu. Padahal kita kan jualan online aja gitu Pak ya. Nggak tahu kita bisa tatap muka langsung, kita hanya by phone, by komunikasi WhatsApp. Tahu-tahu transfer masuk 50% dengan nilainya nggak kecil. Ya sampai ratusan juta, nggak ada apa-apa, cuma agreement aja di email, selesai. Trust itu sangat penting Pak. Saya Widodo Ari Kurniawan, usaha saya di bidang peternakan mesin penetas telur yang berdomisili di Cilacap dengan nama usaha Peternak Muda Group yang bernaungan hukum di CV Tunas Mekar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.